yang sudah masuk itu nyekeli kenceng banget orang metu-metu. Maka Bapak Ibu, banyak orang yang ketika diminta untuk sedekah berinfak berat karena kebacut nasihatnya niku gemi setiti ngati-hati ojo boros ngoten-ngoten niku lho Pak. Padahal agama misalnya dalam hadis qudsi dikatakan istanjilur rizqa bisodaqah, turunkan rezeki dengan sedekah. Kan berarti kalau kita mau mancing rezeki, umpannya apa Bu? Sedekah. Oke Pak. Maka saya sering mengatakan begini, saya melihat rezeki itu seperti kalau Bapak Ibu unjuk teh itu. Kalau Bapak Ibu misalnya main ke rumah saya, terus saya kasih unjukan teh, terus Bapak kelihatan haus betul, semua dihabiskan. Apa yang saya lakukan Pak? Ngejoki mesti nih, kita Pak boleh keteko. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah mukawwilillahi ala nahar tabsyiratan lidabil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat itu jawaban yang betul. Sampun jawaban yang tidak betul. Nek ditakoni sehat niku le jawab alhamdulillah ya sehat-sehat wong tuwa. Seorang kaya biyen ngoten niku lho. Kadang-kadang saya kalau nanya teman sehat alhamdulillah sehat-sehat wong tuwa suara gremine. Iki kangenan sithik masuk angin gitu loh. Kadang ditanya baik-baik tapi jawabnya adalah keluhan. Nanti saya akan sedikit matur soal itu karena ke depan kita akan menghadapi situasi yang tidak mudah, gitu. Situasi yang tidak mudah. Krisis ya setelah pandemi ini belum selesai. Bapak Ibu kalau tidak keluar kota itu mesti ketemu tulisan kalau tidak disewakan dijual. Gitu Pak. Kalau lewat di pinggir jalan dulu Pak, itu banyak sekali tulisan disewakan dijual dan tulisan itu lama tidak dilepas-lepas. Itu berarti tidak ada yang menyewa, tidak ada yang membeli. Karena ini yang mau menjual, yang mau menyewakan dia butuh, tapi yang mau nyewa sama yang mau membeli ya enggak punya duit, ngaten lho Bu. Nggih. Bapak Ibu, lihat bedanya pemilu sekarang dengan pemilu yang kemarin. Kalau pemilu yang dulu itu pinggir jalan kebak gendera, Pak. Kebak peraga kampanye. Tak niki rada sepi, Pak. Ajae pun rada kentekan ulur gitu. Jadi situasinya belum pulih benar, Bapak Ibu. Maka mari kita introspeksi. Kalau di awal tahun atau di akhir tahun biasanya kita diingatkan oleh mubalek, oleh penceramah-penceramah kita surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat, supaya kita ini melihat sebentar sejenak ke belakang ma qaddamat lighad, agar ke depan kita menjadi lebih baik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu persis apa yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, yang menarik dari ayat itu pendek, tapi perintah takwanya ada dua. Dua itu begini atau begini. Nah, saat ini ngoten niku pun beda ya. Ya, pun rasa nganggo 3G pun ada dua ngoten mau nggih. Ada dua. Takwa yang pertama kata Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi diterangkan begini. Imam Al-Qurtubi ngendika takwa yang pertama itu bermakna at-taubah fi ma madha minad dzunub, yaitu bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu.
Kesalahan-kesalahan kita di masa lalu kita bertaubat. Itu takwa yang pertama. At-taubah bima madha minadz-dzunub. Lalu diulang lagi takwa yang kedua. Kata Imam Al-Qurtubi, takwa yang kedua itu artinya ittiqaul ma'asi bil mustaqbal, yaitu berhati-hati supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Statement Al-Qurtubi ini menarik Bapak Ibu, karena apa? Banyak orang itu yang kapok lombok, bilang kapok, bilang menyesal, tapi nanti diulangi lagi. Dan itu terjadi di mana-mana, di sekolah juga begitu. Kalau murid dipanggil gurunya itu anggere dinasihati, siapa? Siap, nggih Pak. Saya akan memperbaiki. Ini besok dibaleni meneh. Mahasiswa kan juga begitu Pak, asal sudah dapat nilai, kalau nilainya jelek dinasihati, kamu gimana sih? Ya Pak, memang saya salah Pak. Insya Allah semester depan saya perbaiki. Ini besok jelek lagi. Itu berulang-ulang. Jadi kesalahan yang sama berulang-ulang. Maka diingatkan oleh Allah di situ yang pertama at-taubah bima madha minadz-dzunub. Maka di dalam agama memang pintu taubat itu selalu terbuka, tapi mestinya taubatan nasuha, ya, taubat yang beneran. Taubat yang beneran. Karena ada yang taubat itu tidak beneran. Kenapa taubatnya tidak beneran? Jadi ada teman saya ikut karena dapat hadiah penghargaan, ikut umroh premium. Wah, kan ada umroh itu umroh yang ada yang premium, ada yang pertama. Maksudnya yang istimewa gitu toh Pak. Ikut rombongan rombongan pengusaha-pengusaha dari Jakarta Pak. Padahal beliau ini guru, karena mendapatkan penghargaan, diikutkan ke rombongan yang eksekutif. Maka di hotel yang bagus, makan yang enak. Nah, ada yang menarik Pak yang disampaikan oleh teman saya ini. Waktu umroh, dia heran. Herannya apa? Dia bareng sama pengusaha-pengusaha. Menurut dia, ustadznya itu ceramahnya biasa saja Pak. Tapi pengusaha ini nangis tenanan. Dia sampai bingung, aku kok orang nangis ya? Tentu. Padahal pengusaha ini ketika diceramai di sana Pak, di Mekah, nangis betulan. Terus ditanya setelah itu, karena dia penasaran ya, guru yang baik kan selalu begitu, dia penasaran, tanya, Bapak mau nangisnya sungguhan, saya banyak dosa, saya menyesal. Nah, lalu dia cerita, dia hampir setiap beberapa bulan itu umroh. Setiap beberapa bulan sekali itu umroh. Nah, kata teman saya baru menemukan jawabannya Mas. Kenapa? Beliau ini hampir beberapa bulan sekali umroh itu untuk bertaubat di Mekah. Dikiranya kalau sudah bertaubat di Mekah itu semua dosanya diampuni. Tapi nanti ketika pulang sebagai pengusaha, dia bilang ke teman guru ini, kalau enggak pakai begitu enggak jalan ya Mas. Dalam berusaha itu kan kadang-kadang ngatur nggih Bu, ada apa istilahnya? Wah, ada cuannya, ada amplopnya untuk melicinkan, pakai pelicin lah kira-kira. Padahal dia tahu hadisnya itu arrosi wal murtasi binar. Sing nyogok ale sing disogok niku kabeh padha neraka. Tapi menurut dia nangis tobat teng Mekah, mangke bali nyogok malih. Nanti ke sana dia merasa begitu. Nah, ini yang menurut saya tidak betul. Kenapa Pak? Itu yang berarti tidak taubatan nasuha. Kalau sudah taubatan nasuha, dia menyesal, sudah. Sing wis ya wis, tapi yang ke depan mestinya kan harus lebih baik. Kata Nabi, wa sayyi'atal hasanat tambahan. Kalau yang dulu salah itu kemudian sudah diikuti dengan amal yang lebih baik, maka yang dulu ini sudah terhapus, kata Rasulullah. Tambuhan. Nah, ini boten Pak. Di sana baik, nanti kondur diulang lagi. Nanti di sana baik, kondur diulang lagi. Dan itu
hanya muter saja. Nah, dalam bahasa Muhammadiyah itu tidak berkemajuan, tidak maju toh Pak. Cuma muter ya Pak. Baik sebentar nanti kumat lagi, nanti baik sebentar begitu. Itu yang pertama, at-taubah fi ma madha min ad-dunub. Kemudian yang kedua, itiqaul ma'asi fil mustaqbal. Kita menjadi aware, kita menjadi sadar, hati-hati supaya ke depan kita tidak mengulangi lagi. Biasanya Pak, di awal tahun hampir kita ini selalu bikin resolusi. Wah, sesuk aku arep ngene. Ini rameng tulisan niku. Iku rameng karep biasane mangke anggere arep ngene tekan gone ngene itu gimana? Tekan gone tidak terjadi. Padahal sebetulnya sudah baik kita punya rencana begini. Tapi yang menjadi persoalan di kita itu soal eksekusi, Pak. Di mana-mana problem kita itu soal eksekusi. Nek rapat itu keputusannya diri-diri, Pak. Tapi nanti begitu sampai pada eksekusi banyak yang tidak jalan. Kenapa? Memang ini persoalan komitmen kita, Pak. Sesuatu yang sudah diputuskan mestinya harus kita laksanakan. Itu yang namanya integritas. Antara yang diucapkan dan yang dilakukan itu sama. Sebetulnya hidup itu kalau pakai integritas itu yang disebut istiqomah, Pak. Kita ini lurus saja. Kalau bilang ya, nek ora ya ora itu cetro. Tapi yang sering terjadi kan mboten ngaten to, Pak. Nggih, ning mboten kepanggih. Siap. Nggih mangke dibantu di sini siap. Pelantikan nggih teko. Ning mangke anggere bar pun mlaku ilang gambare. Pak Ketua waktu pelantikan pengurusnya berapa yang dilantik? Banyak toh. Terus makin nek rapat rutin sing teko pira? Nggih toh, sing bagian nyambut gawe ngono to, Pak. Nggih sing bagian ngrasani. Biasanya sing mboten teko niku sing bagian. Lah itu di mana-mana kok terjadi itu loh, Pak. Nggih toh, Pak. Kenapa kita tidak coba kalau sudah iya. Gitu, itu namanya komitmen itu penting, Pak. Sehingga gampang orang itu kalau punya komitmen, kalau iya, kalau enggak ya sudah. Memang nggak bisa, maka kalau bilang nggak bisa ya bilang aja nggak bisa. Kalau bilang bisa ya bisa, meskipun hanya lewat WA. Betul apa-apa Pak Ketua. Lewat WA ra dipetro, betul apa-apa. Wong kanca dhewe saya bangun Tapan Selatan ming mlumpat ngipe mboten usah dipethuk aja di WA. Dipapak mboten kaya ngendi wae gitu. Wah. Kaya penceramah adoh mengkidul kono. Ndak usah kanca dhewe gitu, Pak. Ndak usah. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kepada tujuan Muhammadiyah tahun 14. Ponate moco tujuan Muhammadiyah tahun 14 dari. Kita biasanya langsung di akhir, ya kan? Paling tidak 2 sebelum diganti masyarakat utama. Kita sekarang sudah kembali lagi ke masyarakat Islam yang sebenarnya. Itu kan tujuan yang sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu lihat Statuta Muhammadiyah tahun 14. Tahun 14 itu kan berarti 2 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Ada yang menarik dari tujuan itu. Saya kira ini perlu saya garis bawahi karena ada 2 kata kunci penting. Jadi tahun 14 itu menyebutkan begini tujuannya. 1. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama zaman bahasa tahun 14 gitu. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Nederland. Rian dari ngonten NKRI harga mati gitu. Asih Hindia Nederland. Tapi kata kuncinya adalah memajukan dan menggembirakan. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama. Jadi pelajaran agama itu harus progresif dan menggembirakan. Yang kedua, sama Bu, diulang lagi.
memajukan dan menggembirakan kehidupan. Dalam kurung cara hidup, maksudnya kehidupan itu cara hidup sepanjang kemauan agama Islam. Jadi lifestyle, gaya hidup kita itu gaya hidup yang mestinya disesuaikan dengan tuntunan agama Islam. Sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya, maksudnya kepada lead-leadnya itu kepada anggotanya. Jadi memang Bapak Ibu, sejak awal Kiai Dahlan itu ingin kita bermuhammadiyah, beraisyah itu kata kuncinya dua. Satu, maju, karena memang maunya memajukan. Yang kedua, gembira, Pak. Jadi kalau ada orang aktif kok tidak gembira, itu mesti ada yang salah, Pak. Oke, ada yang salah. Atau aktif orang maju-maju, itu juga mesti ada yang salah. Karena sejak awal itu Kiai Dahlan maunya begitu. Di Muktamar Solo sudah ada keputusan risalah Islam berkemajuan. Nah, soal berkemajuan kita sudah dapat porsi yang memadai. Nanti bisa browsing apa risalah Islam berkemajuan itu seperti apa, nanti dibaca. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang ini enak sekali ya, kalau kita mau belajar apa tinggal browsing, download pun kiri moco neng omah, gratis, enak banget. Sekarang belajar itu kan mikiri nari boyok gitu. Harus kuat sinau berapa lama itu kan tergantung kita masing-masing. Karena sumber belajar sekarang tersedia sangat mudah. Kita mau cari apa saja gampang. Jadi soal berkemajuan, nah ini sudah ada keputusannya. Nah, oleh karena itu saya nanti akan lebih banyak bicara yang satunya, yang menggembirakan. Nah, karena ini belum ada keputusan muktamar. Bagaimana caranya bergembira dalam perserikatan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang awalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kodon, baleni nganti ping 3, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi saya ingin mengutip yang Al-Anbiya 35. Bisa dicari Al-Anbiya 35. Karena apa? Yang Al-Anbiya 35 ini menarik, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang pasti akan mati. Nah, yang menarik itu sebelum mati. Karena sebelum mati, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan selalu mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu nanti pada akhirnya akan kembali. Memang kita akan kembali. Jadi Bapak Ibu yang betul dalam agama menyebut mati itu kembali. Maka kalau pengumuman di masjid itu sudah betul, sampun wangsul ngayunaning pangeran, nah, itu betul kembali, Pak. Karena dalam bahasa Al-Quran yang namanya mati itu kembali, karena kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kenapa tidak meninggal? Apa bedanya kembali sama meninggal? Kalau meninggal itu kan meninggalkan dunia. Padahal dia senang dengan dunia. Maka ketika orang meninggalkan dunia biasanya sedih. Ya Pak. Orang kalau mau meninggalkan dunia sedih. Mau meninggalkan jabatan sedih betul. Mau meninggalkan pekerjaan biasanya gitu sedih. Karena ini mau meninggalkan. Tapi kalau mau kembali biasanya senang, Pak. Bapak nanti kalau sudah selesai kan terus kembali, Pak. Susah nopo seneng, tergantung kondisi di rumah. Sebab ngeten, Pak, pernah ada staf kita di kantor itu kerja sampai sore-sore, Pak. Saya tanya, Kang, ono lemburan, Bang? Boten, Pak. Aku orang kundur. Wangsul memarake mumet ngoten niku, Bu. Berarti kan ada masalah di rumah. Tapi kalau rumahnya benar, yakin saya, kita pasti akan segera ingin kembali.
Maka soal mati itu soal rasa, Pak. Sudah siap belum Bapak Ibu? Kalau mati itu kita seneng, berarti omahe apik. Kondisi di sana nanti dalam keabadian kita sudah yakin apik. Kan gitu tuh Pak. Tapi kalau marak ke mumet, kita pasti minta inah. Kenapa minta inah itu? Minta ditunda, ya toh Pak. Belum siap. Nggih Pak. Biasanya yang ngaten yang belum siap. Saya jadi ingat kejadian pada saat gempa. Di sini banyak korban betul. 2. Kalau di selatan kan banyak ya Pak. Di selatan banyak. Itu ya lucu-lucu Pak. Kalau yang sudah siap itu tidak panik Pak. Tapi kalau yang belum siap menghadapi antara hidup dan mati itu mesti panik Pak. Di dekat rumah itu ada penjual sate. Waktu gempa itu kan orang pada lari ke utara atau Bu, dikira ada tsunami. Semua jalan, padahal bakule sate ini baru siap-siap. Sama ibu kan warungnya beda dengan rumah, jadi dia lagi siap-siap. Baru saja selesai turun dari sepeda motor, buka warung, terus baru siap-siap. Orang kok lari semua? Tsunami, nah tentu Bu, isunya kan tsunami. Nah bapak yang di depan udah langsung nyetar sepeda motor, mau siap bablas. Nah ibu-ibu yang lari, lihat ada bapak-bapak yang bawa sepeda motor, nyengklak Bu. Rumah sane sing ngagem sepeda motor, bojone bablas Pak. Wah, namanya panik Bu. Boncengke wong liya ora krasa. Sampai niki Pak. Napa? Jembatan layang Nyonya Suharti. Nah, Blok O nggih Pak, jembatan layang. Ketemu temennya. Kang, boncengke sapa? Ibune, delok dhisik. Begitu dilihat bukan. Wah, terus didurke tengene Nyonya Suharti. Dia balik baleni ibu. Kira-kira apa yang akan terjadi di rumah gitu? Wah, niku mesti Brontoyuda. Kenapa bisa terjadi seperti itu Bu? Panik, gitu Bu. Kalau panik itu ya begitu, panik. Di dekat UMY lucu, semua jamaah pada lari. Nah ada ustadznya yang rasional, ustadz rasional. Dia menenangkan jamaahnya, karena mereka lari ke utara dan biasanya lari mencari tempat yang tinggi. Belajar dari pengalaman Aceh, lari di tempat yang tinggi, kalau bisa masjid. Maka banyak yang lari ke masjid UMY, terus lari ke depan, ke atas itu Pak. Nah, ustadznya meneng-nengi, serasa Melayu. Ora popo, neng kene wae. Ora popo. Karena ustadz ini rasional. Rasionalnya gimana Bu? Pengalaman yang sudah-sudah, yang namanya tsunami itu setinggi apapun, itu kira-kira 5 kilo itu kontak. Aceh itu tinggi sekali loh Bu, sak wet kambil tsunami-nya Pak. Tapi itu ya sudah 5 kilo kan pun habis. Nah parakteritis tekan UMY ini pinten kilo? Kan nggak akan mungkin sampai toh Pak. Nah ustadznya rasional wis toh. Ora sah melayu tak kancani lho, kurang apa ustadznya ini Pak. Ora sah melayu tak kancani ora. Tsunami itu paling 5 kilo udah habis. Ini 30 kilo, tak mungkin. Sudah di sini saja tak kancani. Apa kata jamaahnya yang amalnya belum baik? Oke, ustadz amalnya pun kata, kula dereng tetep melayu Pak. Jadi kelihatannya Bapak Ibu sing wingi do melayu banter. Niku rumangsa durung siap. Merasa belum siap kalau akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kulo nafsin dhaikatul maut nek pun tekan garise la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggih, nek pun tekan garise itu tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Gitu Pak. Itu yang namanya ajal. Karena soal waktu meninggal, soal usia dalam agama itu ada 2. Satu disebut ajal,
Yang kedua disebut umur. Apa bedanya ajal sama umur, Bu? Ajal itu jatah kuantitatifnya, Pak. Panjenengan di garis ke pinten, nah itulah jatah kita. Ada yang 70, ada yang 80, ada yang 50, kita tidak tahu. Kakak saya itu 2 tahun di atas saya, Bu. Waktu itu belum ada 60 tahun, sampun kabudut. Waktu nunggui Idul Adha, nopo cabang dong lumpuke kulit, nggih Pak. Kalau kota gede kan lumpuke kulit nanti dilelang, belikan pedus lagi. Stroke lalu dibawa ke rumah sakit, meninggal. Itu kakak saya yang pertama. Saya nomor 2. Nek cara urut itu baru nomor 1. Dan kita punya cara urut itu baru nomor 1, nomor 2. Berarti saya juga harus siap-siap, Bu. Soalnya nek cara urut kan begitu, baru nomor 1, nomor 2. Sayangnya itu tidak selalu urut. Kadang-kadang baru nomor 1 ngoten ku terus sing mirengke pengawasan. Ngoten niku gue sakit loh, Pak. Sakit. Kita tidak tahu kok kapan akan sampai waktunya menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering matur begini. Soal mati itu ada 2. Pertama, mendadak. Yang kedua, pakai pemberitahuan. Yang mendadak itu kados ketua BCM Imogiri Kang Jojo. Ngasar tesih ngimami, maghrib tesih ngimami, ngisak tesih ngimami, bahasa najeng tarweh, kowe sing ngimami, bilang ke anaknya. Nggih, anaknya yang ngimami. Baru makmum sebentar, wak dekluk itu dibawa ke rumah sakit sampai ajalnya. Enak sekali, masih muda Pak, masih muda. Tapi kalau memang sudah sampai waktunya, dan ada yang mendadak begitu. Teman saya pendekar tapak suci di Bantul. Sore masih rapat, malam terus rondro, sare, subuh digugah oleh garwane, mboten tangi. Enak banget nggih, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang mendadak. Tapi ada yang pakai pemberitahuan sakitnya lama, atau kadang-kadang kalau kanker kan diberitahu sama dokternya, Bu, biasanya ngenten iki mengkantun 3 bulan. Kan kadang-kadang diberitahu begitu sama dokternya. Jadi yang memberitahu bukan malaikat, tapi dokternya. Ini biasanya ngenten iki ming kalih bulan, diberitahu begitu. Ada sahabat saya dulu kepala PJKA atau sekarang PT KAI ya Pak, Rigi, daerah operasional Jogja dan sekitarnya. Dulu teman di PSIM. Wah, orangnya gagah gede dhuwur, Bu. Ya karena olahragawan gitu. Tapi nyuwun pangapunten, anggenipun ses karena kerjanya di kereta api, anggenipun ses nu kados sepur. Ndak pernah Bu. Mboten pernah kendhat nggih Pak. Begitu selesai sumet lagi, selesai sumet lagi. Akhirnya napa Bu? Bapak kena kanker paru-paru. Yang tadinya gagah gede dhuwur itu langsung drop sekali sampai kemudian hanya bed rest di atas meja, tidak bisa apa-apa karena sudah stadium 4. Nah, pada saat sudah stadium 4, kami, saya dan teman-teman tilik, pertama dia minta maaf, Kang Jalur Ngapura ya kalau salah luputku di Ngapura. Banyak nyuwun pangapunten Pak, karena merasa banyak salahnya. Yang kedua dia ceritakan, lemahku sing kono kae wis tak dol, tak wakafke. Tinggung gedheke masjid, dungake ya Kang. Muga-muga dadi amal jariah. Amin, amin. Wis ngodinongo. Enggak lama kemudian beliau meninggal. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau tilik wong loro, kok sing gerah niku jer njaluk ngapura, kula pun mulai deg-degan. Saya wis rada cedhak.
Jerjale ngapura. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Biasanya kalau ada pemberitahuan, kita diberitahu tinggal berapa bulan, le toto-toto rada tenanan. Cuma nah, Bapak milih yang mendadak apa yang pakai pemberitahuan? Kita sayangnya nggak bisa milih ya Pak. Nggak bisa milih. Kita ini kadang-kadang ada yang mendadak, ada yang pakai pemberitahuan. Kita nggak bisa milih. Yang bisa adalah mempersiapkan diri. Sewaktu-waktu kita harus menghadap, maka kita sudah siap. Maka tadi saya matur berkaitan dengan usia, itu ada ajal, ada umur. Kalau ajal nggak bisa diperpanjang, tapi kalau umur bisa. Umur itu bisa diperpanjang. Caranya pripun Bu? Salah satunya silaturahmi, gitu Pak. Karena kata Nabi, kalau orang yang ahli silaturahmi itu, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu. Kita harus menyambung silaturahmi. Nah, kalau umur itu bisa diperpanjang Pak. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau umur itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Kalau dalam bahasa Yunani itu ada istilah kronos dan kairos. Kronos itu kronologi Pak, usia kronologis. Usia kronologis itu maksudnya usia kalender. Panjenengan dijatah 70, ngaten ya begitu 70 tutup buku. Itu ajal. Gitu Pak, itu ajal. Tapi kalau umur itu bisa diperpanjang. Bisa saja kita ini sudah meninggal, artinya umurnya kan pendek misalnya. Ajalnya pendek, tapi umurnya bisa panjang Pak. Orang yang sudah meninggal, tapi masih disebut-sebut karena kebaikannya. Misalnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman, tokoh Muhammadiyah, tokoh HW, pejuang gerilya yang luar biasa. Pak Dirman sedo Yosua pinten Pak? Pinten Pak? 34. Sinom banget Pak. 34 tahun sudah meninggal. Bayangkan Pak, 34 itu sudah menjadi Panglima Besar Jenderal. Lah wae dhewe niki setengah umur kopral menderek niki. Ya Pak, kita ini sudah setengah umur kopral menderek itu 34. Itu sudah menjadi Panglima Besar Jenderal. Dan kalau Bapak Ibu tindak ke asrama tentara cerita soal Pak Dirman, semua orang hormat Pak, karena sampai sekarang di mana-mana kalau orang menyebut Pak Dirman, wah pasti hormat. Karena apa? Ya memang jasanya luar biasa. Tidak hanya bagi Republik, tapi juga bagi banyak orang. Ya mengajar, ya berbagi, ya berjuang, semua. Ceritanya Pak Dirman itu kayak ceritanya para sahabat Pak. Karena saya pernah ikut diajak diskusi, dulu kan Muhammadiyah pernah akan buat film Pak, buat film judulnya Pak Dirman. Wah, dulu Pak Sukri semangat sekali untuk bikin film Pak Dirman, karena memang banyak episode dalam kehidupan Pak Dirman itu yang bisa difilmkan, sangat menarik. Tapi kelihatannya belum jadi. Tapi waktu itu kita sudah tim persiapan, mengundang sejarawan, saya juga ikut diminta diskusi. Nah, saya yang tertarik itu apa Pak? Dongeng dari sejarawan ini. Apa yang menarik Bu? Sejarawan ini cerita kalau Pak Dirman itu meskipun gerak tetap bergerilya, dan pernah pada suatu ketika kehabisan logistik Pak. Waktu gerilya sampai di selatan sana, di daerah selatan Bangtampan, di daerah pantai selatan, sampai kehabisan logistik. Apa yang dilakukan oleh Pak Dirman? Perintah sama ajudan Bali, bilang sama ibu, opo sing ono neng omah dilempit, kira-kira gitu Pak. Apa yang ada di rumah dilempit buat bekal perjuangan. Itu kan persis seperti para sahabat ketika mau perang, dimobilisasi oleh Kanjeng Nabi supaya infak, sedekah, semua dibawa. Sampai ada yang membawa semua kekayaannya. Lalu Nabi bilang, "Loh kok kabeh digawa, yang di rumah apa yang masih tersisa?"
Jawabannya diplomatis, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu maksudnya ya pun teh, gitu Pak. Tapi dijawab sangat diplomatis, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, karena semuanya sudah dibawa kan yang di rumah habis Pak. Duh, kalau yang seperti itu, kok kemudian dapatkan surga Jannatul Naim, bangun Pak? Jiwa, raga, tenaga, harta, semua dikorbankan untuk perjuangan. Bocah niki introspeksi dibandingke kali awake dhewe. Nek wonten kotak mubeng sing dicemplungke ndit gedhe napa ndit cilik? Kadang-kadang goleki sing cilik ora ketemu terus kotake disuruh niku, Pak. Karena kulinane nyemplungi kotak niku sing cilik, padahal kotake cukup besar lho, Pak. Umpamane dicemplungi sing gedhe ya sedeng niku. Cukup, tapi karena mungkin kebiasaan kita itu nak nyemplungi sing cilik. Ya itu. Saya pernah lihat di dekat pura wisata. Daerah pura wisata itu kan ada masjid Kintelan itu Pak. Saya Jumatan di situ. Di sebelah saya ini pegawai-pegawai bank. Saya lihat dari seragamnya, dari name tag-nya kan di situ memang ada beberapa bank toh Pak di sekitar pura wisata itu. Persis seperti yang saya ceritakan. Begitu kotaknya lewat, semua kantongnya dipegang, dompetnya dikeluarkan, tapi nanti disimpan lagi, terus kalengnya didorong. Kalau batin kayak mesti golek di cilik orang. Ya karena pegawai bank kan mungkin ada kartu kredit, ada macam-macam Bu, duit gede-gede, tapi tidak untuk dimasukkan di situ. Justru didorong. Nah, masalahnya hati ini kurang bongso keket Pak. Niku bongso nggih keket nggih istilahnya ya. Keket niku napa bahasa Indonesiane? Kenceng. Nah, kita Pak bongso kenceng le nyekeli. Sesuatu yang sudah masuk niku le nyekeli kenceng banget orang metu-metu. Maka Bapak Ibu, banyak orang yang ketika diminta untuk sedekah berinfak berat karena kebacut nasihatin itu gemi setiti ngati-hati ojo boros ngoten-ngoten itu lho Pak. Maka istanzilur rizqa bisodaqah. Nah ini kan soal paradigma antara ulangane tadi itu wong tua, padahal sebetulnya kita ini juga sudah disindir berulang-ulang loh. Nasihat kita itu ya kadang-kadang itu tadi gemi setiti ngati-hati mulane aja boros sing sregep le nyelengi ngoten ta Bu. Kita diminta untuk rajin menabung Pak. Pak, dalam bahasa Jawa nyelengi itu kata dasarnya nopo? Celeng. Nggih Pak, nyelengi itu kata dasarnya celeng. Tempat untuk menabung namanya apa? Celengan. Meskipun gambare kodok, gambare gajah, gambare jaran, gambare tetap disebut celengan. Saya tanya teman di Kalimantan, di Sumatera, itu ternyata namanya juga celengan Pak. Namanya juga celengan. Jadi rupanya kearifan orang-orang tua kita dulu. Kenapa disebut orang yang rajin menabung? Ya itu disebut nyelengi. Menyimpan itu disebut nyelengi. Kenapa Pak? Saya pernah tanya teman dokter hewan. Nggih, Kang. Saya pernah tanya bener. Kan tanya kepada ahlinya ya teman. Saya tanya ke teman dokter hewan, Kang. Celengi, tahu celeng ya Bu? Babi hutan nih. Kelakuannya piye to Kang? Oh celeng itu kalau makan, ini kata dokter hewan yang memang ahlinya soal hewan. Celeng itu kalau makan, itu makanannya dikumpulkan pakai kaki depannya itu dikumpulkan. Dan nyumpah pun Ibu Bapak, setelah kumpul itu terus digencingi Pak. Makanannya itu digencingi. Supaya apa Pak? Supaya tidak diganggu yang lain-lain. Jadi makanannya itu digencingi. Nanti setelah aman dimakan sendiri. Ya, rada mirip lah. Mirip sinten.
Sergap nyalengi ini lho Pak. Maka kenapa disebut nyalengi? Itu karena perilakunya mirip panjenengan sing ngendika lho Pak, titik kula lho. Oke, jangan salah paham. Panjenengan sing ngendika. Iya Pak. Jadi banyak orang itu nggak sengaja. Kita ini berperilaku lebih banyak menyimpan daripada berbagi. Ibu kita Kartini meninggal usia berapa Bu? Oh, nah, peringatan dari Kartini kita kan mesti dikasih tahu ibu kita Kartini sedo Yosua pinten. Lupa. Itu juga masih 20-an sekian gitu, 21 nomor pinten sudah sedo. Tapi sampai sekarang kan masih dikenang. Karena apa Pak? Harum namanya. Gitu, karena harum namanya. Nah, maksud saya begini, mari dalam sisa usia kita ini kita bikin yang berkualitas, itu yang namanya kairos. Kalau yang kronos tadi kronologis, ini yang ajal, yang umur, ini kualitasnya. Ini yang kairos. Kairos itu adalah kualitas kita dalam memanfaatkan sisa usia kita. Kalau itu kita manfaatkan dengan optimal, kita berharap mudah-mudahan nanti sampai waktunya. Nek ditakoni malaikat itu gagal. Oke Pak. Saya membayangkan begini loh Pak. Mungkin mesti ketemu malaikat ya Bu. Pasti akan ditanya oleh malaikat. Karena saya ini guru, saya membayangkan gini Pak. Kayak murid kita itu kalau mau ulangan belum siap. Yo, saya ini ulangan. Lesan. Betul tak Bu? Makin malaikat ulangannya lesan apa tertulis? Lesan. Gitu Pak, lesan. Ini kok nek sing durung siap, itu mesti dumpluk gitu. Semalam nek ditakoni, gitu Bu. Itu pasti belum siap. Kalau guru yang berpengalaman, niku anggere ngerti murid sing dumpluk saja cemas malah ditakoni, gitu Bu. Malah ditakoni. Tapi kalau lihat anteng guyang-guyu, berani menatap gurunya, malah ra ditakoni Bu. Mesti wis sinau. Mesti wis siap, gitu. Umpamane ditakoni, jawabannya nggak mesti apa, mesti benar, karena sudah siap. Meskipun ada juga yang tidak begitu. Ini pengalaman teman saya, ujian lesan, pelajaran kuliah yang sangat sulit. Gurunya itu sangat cororien lengarani killer, nonton gimana cororien lengarani killer. Tapi teman saya ini pinter Pak. PD, cara cak nom saat ini lengarani PD habis. Sekarang ujian lesan siapa yang siap? Maju pertama kali, saya Pak. Wah, ini langsung bisa dewe. Malah betul diuji, ya sudah kamu keluar. Udah boleh pulang. Siapa lagi? Ini panjang cah pinter nih. Konten kacanya sing bodoh. Ini komplotannya sing pinter nih. Saya Pak, ngerti sing siji kon betul. Oh, kamu siap? Siapa? Keluar. Wah, lulus gitu Bu. Wah, sing liyane ditakoni weruh-weruh malah ora lulus gitu. Nah niki sing ora siap iki biasane ngoten niku lho Pak. Meneng wae. Ora wani, ditakoni ora wani. Nah, saya itu membayangkan muga jamaah pengajian Setupaing sesuk nek ketemu malaikat itu gagah-gagah. Wah, gitu Pak. Gagah-gagah. Jadi ditanya itu jawabannya las-lasan walaupun kerep ngaji ya Pak. Amale cukup, ditanya itu nyanyi las-lasan. Kalau perlu malah ganti takon. Jeng takon apa malih? Wah, iki rada elok nek ngoten niku nggih Pak. Nah, maksud saya begini, karena kesiapan kita menghadapi itu tadi. Yang di WMB tadi yang gempa itu yang saya ceritakan, itu nganten Pak. Begitu diberitahu, udah kamu di sini saja, jawabnya yang nonton itu. Ustaz, amalnya sudah banyak, kami belum, terus melayu. Nah, karena mungkin merasa belum siap, maka tetap lari, tidak siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita persiapkan baik-baik supaya kita ini di dunia juga baik, okay, tapi di akhirat juga baik. Kita siapkan dengan sungguh-sungguh tadi terus progres,
maju, tapi juga terus bergembira, jangan sedih Pak, jangan sedih. Kita harus gembira menghadapi dinamika seperti apapun. Kula aturi mresani surat An-Nahl ayat 97. Ya Pak. An-Nahl 97. An-Nahl itu surat nomor pinten Bu, kelingan betul. Sing guru TPA 16, wah hebat. Nggih Pak, 16 Pak. Nggih. An-Nahl 97. Dua hal dalam surat An-Nahl ayat 97 itu. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Pak, kalau kita ini amalnya soleh dan kemudian imannya kuat, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kita akan diberi kehidupan yang baik. Dalam tafsir hayatan thayyibah itu maksudnya fid dunya. Di dunia kita akan diberi hidup yang baik, tapi syaratnya dua, iman dan amal soleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kemudian di akhirat, nah ini menurut tafsir, di akhirat ganjarannya itu akan dilipat gandakan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Jadi yang namanya ujroh, bahasa bank syariah itu ada ujroh, ganjaran. Bunganya itu lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan amal yang kita lakukan. Tapi syaratnya dua, iman dan amal soleh. Bapak Ibu, iman itu tidak sekedar di bibir, tidak sekedar dalam pikiran, tapi lebih ke soal perasaan. Lihat nanti surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan seterusnya. Apa Pak? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi salah satu ciri itu yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu mukmin sejati Pak. Istilahnya menarik sekali loh Pak di dalam Al-Qur'an itu. Ada mukmin sejati, ada mukmin KW Pak. Ada yang ori, imannya itu ori, nek cara casak niki lengarani ori. Ada yang KW Pak. Kitoke kaya apik ning janjane mboten. Nah, yang akan mendapatkan anugerah itu yang haqqan, yang asli, yang ori. Orang yang imannya asli, yang imannya betul Pak, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Satu, kita akan diberi derajat yang spesial di sisi Allah. Derajat yang spesial itu maksudnya apa Pak? Dekat betul. Kita ini menjadi orang kepercayaan itu kan maksudnya orang dekatnya toh Pak. Kalau dalam bahasa kita, posisi ya, oh dia itu spesial, itu artinya memang dekat betul. Bapak, dalam hadis dikatakan kalau kita ini dekat betul sama Allah dan kemudian menjadi kekasih Allah dan kemudian menjadi wali Allah. Dalam hadis dikatakan kalau aku yang akan menjadi matanya, aku yang akan menjadi pendengarannya, aku yang akan menjadi kakinya. Nah tentu, kalau dia minta, pasti aku beri. Nah itu karena dekat. Kalau kita ini mengerjakan yang wajib dan kemudian ditambah yang sunnah-sunnah, maka kita akan dekat sekali dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, nanti luar biasa Pak. Maka kalau orang yang dekat dengan Allah, dulu ada istilah kalau kiai sepuh itu weruh sadurunge winara. Belum terjadi tapi dia sudah iki mesti ra beres. Jadi ada feeling bahwa dia tahu sebelum kejadian. Ya Pak, dia tahu sebelum kejadian. Karena apa? Karena dekat,
Pak, kalau yang diberitahu terlebih dahulu itu orang dekat apa orang jauh, Bu? Mesti orang dekat. Gitu, Pak. Yang dibocori itu tak kandani ya, ojo kondo-kondo. Ini mesti komplotane gitu, Pak. Loh, kalau kita dekat sama Allah, itu mesti dikasih bocoran, Pak. Dikasih tahu duluan. Sebelum orang lain tahu, kita sudah tahu. Itu ya. Tapi syaratnya apa? Yang pertama saja yang ingin saya garis bawahi, yaitu al-wajal. Wajilat ulubu. Al-wajal itu apa tau, Bu? Bergetar. Bergetar itu apa? Tersentuh, Pak. Terharu. Idza dzukirallah. Ketika asma Allah disebut. Iya, Pak. Ketika orang lain saja yang menyebut, itu menggetarkan. Apalagi ketika yang bersangkutan menyebutnya sendiri. Seperti menyebut nama kekasih gitu loh, Pak. Mager mboten, Bu. Wah, sakniki nggih ngakune kekasih. Ning nek disebut jenenge niku ora greng. Nah, itu kan berarti pun ora greng. Itu yang namanya al-wajal, Pak. Namanya al-wajal. Wajilat ulubu. Contohnya begini. Saya pernah tugas ke Balikpapan. Di Balikpapan itu ada pesantren Muhammadiyah bagus, Pak. Namanya Pesantren Al-Mujahidin. Kiainya dulu ketua PDM almarhum sudah wafat. Dulu dari Gunung Kidul jadi kiai di Balikpapan, dulu alumni Fiat. Kiai ini sederhana, orangnya tulus. Nah, suatu ketika saya ingat persis itu hari Jumat, Pak. Puasa hari Jumat, saya ngaji di Samarinda, turun di Balikpapan, silaturahmi ke kiai, ditemoni, dilalah Jumat dan Jumatan. Karena waktu itu hari libur, yang Jumatan sedikit, Pak, hanya beberapa jamaah. Kiai khotbahnya pendek saja, ngimaminya juga ayat-ayat pendek. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Pak Kiai ngimami Al-Fatihah, kemudian masih ingat saya, ayat yang dibaca itu Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ning le maca saka ati, Pak. Lagunya biasa saja, Bu. Tapi karena dengan penuh penghayatan, mboten kangsenan. Kami yang di belakang itu semuanya tergetar, semuanya menitikkan air mata. Rasanya tengah hati niku kaya diindek-indek. Alhaakum at-takasur. Kamu sering lupa menumbuk-numbuk, jadi mau melumpuke pangan iku lho, Pak. At-takasur hatta zurtumul maqabir. Nganti tekan wis arep sedo isih. Nah, ngoten niku lho. Hatta zurtumul maqabir. Wah, itu rasanya kaya didek-dek. Kami semua menangis. Yang menarik gini, Bapak Ibu. Saya berangkat ke Samarinda. Senin saya pulang. 6 minggu selesai, saya pulang. Diantar lagi sama Pak Kiai. Maghrib di bandara. Nah, jamaah di bandara itu kan jamaah kesusu semua tuh, Bu. Wong nunggu penerbangan. Beliau kita minta untuk jadi imam. Yang makmum kami dan beberapa jamaah lain yang sama-sama menunggu flight. Apa yang terjadi, Pak? Yang di belakang niku kabeh bebro nangis, Pak. Wah, elok tenan kiai ini. Jarang loh, Pak, saya makmum Kiai Muhammadiyah iso marake nangis. Wah, menarik sekali. Akhirnya saya nyuwun preso, Kiai, pripun ceritane? Wah, terus terang waktu pertama kami makmum di pesantren, kami menangis. Di sini kami makmum Kiai menangis lagi. Apa rahasianya? Pripun ceritane kok bisa begitu, Kiai? Wah, tuh ceritane, Mas. Nah, karena saya sudah mau pulang, yang pendek saja, Kiai. Kalau nyuwun sing ringkas. Gini, Mas, saya ini kan dadi guru ngaji wis suwe.
ngurus pesantren ya wis suwe. Tapi kadang-kadang saya berislam itu merasa masih menjadi beban. Nek kon poso ya sesuk rada abot, kon salat wengi rada abot, kon sedekah misalnya. Terus pripun nggih? Setelah saya pertimbangkan dengan sungguh-sungguh, ketemune iki bulane Mas, tauhid saya yang belum betul. Rububiyah saya, uluhiyah saya, mulkiyah saya. Jadi beliau itu lalu memperbaiki tauhidnya. Maka dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Karena memang basisnya itu tauhid. Sebab kalau tauhidnya belum beres, itu naiknya itu seperti fondasi, bangunan di atasnya itu gampang goyah. Tapi kalau fondasinya sudah kuat, nah di atasnya itu bangunannya akan lebih stabil. Bahasa tak rasa-rasa kisah wah Islam itu nikmat teman. Nah, setelah tadi tauhidnya didandani, maka ketika takbir itu ya hatinya bergetar betul, karena yang besar itu hanya Allah, yang lain jadi kecil. Itu yang berkaitan dengan iman. Yang kedua soal amal soleh. Masih 1 menit. Amal soleh itu baik, satu menurut agama berarti baik, tapi soleh itu Bapak Ibu juga berarti akwab. Akwab itu appropriate itu tepat, pas. Maka orang tua dulu ngendika, sing apik iki ya bener tur bener. Nah, itu soleh itu. Soleh itu bener tur bener. Ada yang bener nih mboten bener Bu. Udah lama gak ketemu teman, terus ketemu, Mbak, kok saiki lemu? Wah, niku sing dionekke lemu loro-loro. Soalnya apa, Pak? Le berusaha untuk mengecilkan berat badan. Iku pun tenanan. Aku isih dionekke lemu, padahal pancen ya lemu. Itu kan bener toh, Pak? Mbak kok lemu saiki? Bener, ning mboten bener. Gitu, Pak. Mboten bener karena tidak semua orang yang dibilang terus terang itu senang. Bu, kok saiki mundak ayu ta, Bu? Ngece. Kadang-kadang malah ngoten ya, dipuji kok. Ngece, aku ora tau ning ngalem nggih Bu, ngerti-ngerti kok ngalem ngece. Ya, kadang-kadang gitu loh, Pak. Ada bener tapi tidak benar. Yang betul Bapak Ibu, benar tapi juga benar. Karena itu nanti kalau milih, terutama milih presiden, kita Bu, jangan salah pilih. Jangan ngeten kita. Masa jangan kok ngeten, jangan salah mboten. Jangan itu mesti ngeten iki. Jangan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.